Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di saluran ini. Rasa hormat dan doa senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami agar saudara-saudaraku yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jodoh adalah sesuatu yang menjadi impian banyak orang, terutama bagi mereka yang sedang menjalani masa lajang. Namun, terkadang pikiran kita dipenuhi dengan pertanyaan, kapan jodoh akan datang? Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa jodoh mereka terhalang oleh gangguan jin atau hal-hal lainnya. Namun, kita harus ingat bahwa jodoh dan rezeki adalah keputusan Allah yang Maha Kuasa. Seperti dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 49, Allah berfirman, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Namun, kadang-kadang ujian datang dalam hidup kita, dan kita perlu bersabar serta mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa jodoh bisa terhambat oleh gangguan jin. Namun, kita harus memahami bahwa hal ini bersifat spekulatif. Yang pasti, kita perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat datangnya jodoh kita. Salah satu faktor pertama adalah ketidaksiapan hati. Pernahkah kita merasa jatuh cinta? Meskipun cinta adalah perasaan yang wajar, namun hati kita harus dijaga agar tidak terjebak dalam nafsu. Hati terbagi menjadi dua, yaitu hati sanubari dan hati nurani. Dominasi hati sanubari oleh nafsu dapat membawa kita pada perasaan yang tercela. Oleh karena itu, penting untuk memastikan hati nurani yang dominan, sehingga cinta yang kita rasakan lebih bersih dan terarah. Faktor kedua penghambat jodoh dapat berasal dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita harus merenung dan memahami dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Selanjutnya, langkah krusial adalah bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Taubat yang tulus dan kesungguhan hati dalam memohon ampunan adalah kunci membersihkan diri dari beban dosa yang bisa menjadi penghambat jalan menuju jodoh yang diinginkan. Ingatlah hadis yang menyebutkan bahwa dosa-dosa masa lalu dapat menjadi penghambat datangnya jodoh. Dengan bertaubat, memohon ampunan, dan perbaikan diri, kita membuka jalan untuk mendapatkan jodoh yang diridhoi oleh Allah. Faktor ketiga adalah tingginya kriteria. Menetapkan kriteria jodoh yang terlalu tinggi dapat menjadi penghambat. Setiap kali berkenalan dengan seseorang, cobalah untuk berpikir apakah diri kita pantas mendapatkan jodoh sesuai dengan kriteria yang kita buat. Jangan sampai kriteria yang terlalu sempurna membuat kita melewatkan orang yang sebenarnya baik untuk kita. Faktor keempat adalah terbuai dalam pacaran, praktik yang tidak diakui dalam Islam. Pacaran dapat menjadi penghambat dalam mencari jodoh yang sejati, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Terbuai dalam pacaran dapat membawa dampak negatif pada keberkahan perjalanan mencari jodoh, sehingga penting untuk menggantikan konsep ini dengan pendekatan Islami, seperti ta'aruf. Dengan menjaga kesucian dan menghindari pacaran, kita memastikan bahwa langkah-langkah mencari jodoh kita sudah berada di jalur yang diridhoi oleh Allah.
Faktor kelima adalah kurangnya usaha dan doa. Langkah menjemput jodoh memerlukan ikhtiar atau usaha. Teruslah berusaha dengan gigih tanpa menyerah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha sekecil apapun. Selain itu, perkuatlah niat dalam hati, lakukan segala sesuatu hanya karena Allah semata, dan jangan lupakan doa kepadanya. Semoga kelima poin ini dapat membimbing kita dalam menghadapi perjalanan mencari jodoh. Ingatlah bahwa jodoh adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk kita. Terimalah apa adanya dan benahilah diri kita mulai dari sekarang, karena jodoh adalah cerminan diri kita sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.